Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang B2B e-commerce, supply chain, management and collaborative commerce. Dan ini anggota dari kelompok 10. Yang pertama Octavian Bagas Pamika, yang kedua Bayu Eko Junior, yang ketiga Dian Novita, yang keempat Sila Aprilia, yang kelima Astri Mulyaningsih, dan yang terakhir Farel Fikri. Dimulai dari yang pertama, gambaran umum B2B commerce. Yang pertama, tantangan B2B commerce. Tantangan ini mengubah pola dan sistem pengadaan yang ada di sisi rantai pasokan dan merancang serta menerapkan sistem pemasaran dan distribusi baru di sisi penjualan B2B. Produktivitas akan meningkat dan kekayaan ekonomi bangsa akan berkembang. Nah, yang dua adalah definisi B2B commerce. Istilah perdagangan B2B ini menggambarkan semua jenis perdagangan antar perusahaan untuk bertikar nilai melintasi batas-batas organisasi yang melibatkan pembelian input dan distribusi produk dan layanan. Selanjutnya, perdagangan B2B mencakup proses bisnis sebagai berikut. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen manufaktur, pengadaan, pengembangan produk, pengembalian, logistik atau transportasi, dan manajemen inventaris. Definisi perdagangan B2B ini mencakup transaksi yang terjadi dalam batas-batas satu perusahaan, misalnya transfer barang dan nilai dari satu anak perusahaan ke anak perusahaan yang lainnya. Pautannya menghubungkan perusahaan bisnis ini berdasarkan produksi barang dan jasa disebut sebagai rantai pasokan. Rantai pasokan adalah sistem organisasi, orang, proses bisnis, teknologi, dan informasi yang kompleks, yang semuanya perlu bekerja sama dan menghasilkan produk secara efisien. Rantai pasokan saat ini seringkali bersifat global, menghubungkan smartphone di New York ke kalangan kapal di Los Angeles dan Qingdao, dan ke pabrik Foxconn yang memproduksi ponsel. Mereka juga termasuk dalam lingkup lokal dan nasional. Dan selanjutnya, evolusi B2B commerce. E-commerce telah berkembang selama 35 tahun melalui beberapa tahapan yang didorong oleh teknologi. Langkah pertama dalam pengembangan B2B commerce ini pada pertengahan 1970 dengan sistem entry pesanan otomatis yang melibatkan penggunaan modem telepon untuk mengirim pesanan digital ke perusahaan produk perawatan kesehatan seperti Baxter Healthcare. Baxter, pemasok beragam perlengkapan rumah sakit, menempatkan modem telepon di kantor pengadaan pelanggannya untuk mengotomatiskan pemesanan ulang dari database inventaris terkomputerisasi Baxter. Teknologi awal ini digantikan oleh komputer pribadi yang menggunakan jaringan pribadi pada akhir 1980-an dan oleh stasiun kerja internet yang mengakses katalog online elektronik pada akhir 1990-an. Sistem ini adalah sistem pesanan otomatis yang menjadi solusi sisi penjual. Mereka dimiliki oleh pemasok dan merupakan pasar yang bias penjual. Dan mereka hanya menampilkan barang dari satu penjual. Pelanggan mendapat manfaat dari sistem ini karena mereka mengurangi biaya pengisian ulang, inventaris, dan sebagian besar dibayar oleh pemasok. Sistem entry pesanan otomatis ini terus memainkan peran penting dalam perdagangan B2B. Terdapat tahapan-tahapan yang meliputi sistem entry pesanan otomatis, pertukaran data elektronik atau EDI, etalase digital, pasar bersih, dan jaringan industri wisata. Selanjutnya, evolusi pengguna platform teknologi dalam perdagangan B2B.
Yang pertama dimulai dari sistem entry pesanan otomatis dimulai pada tahun 1970 sampai 1995. Pertukaran data elektronik atau ADE dimulai pada tahun 1980 sampai 2002. Literasi digital dimulai pada tahun 1995 sampai 2010 mendatang. Jaringan industri swasta ini dimulai pada tahun 2000 sampai 2010 mendatang. Pasar bersih ini dimulai pada tahun 2000 sampai 2010 mendatang. Pertumbuhan perdagangan P2B pada tahun 2000 sampai 2015. Pada tahun 2000 senilai 7.000, pada tahun 2001 senilai 6.500, pada tahun 2002 senilai 8.000, pada tahun 2003 senilai 8.500, pada tahun 2004 senilai 9.000, pada tahun 2005 senilai 10.000, pada tahun 2006 senilai 11.000, pada tahun 2007 senilai 11.500, pada tahun 2008 senilai 11.500, pada tahun 2009 senilai 9.000, pada tahun 2010 senilai 9.000, pada tahun 2011 senilai 10.000, pada tahun 2012 senilai 10.500, pada tahun 2013 senilai 11.000, pada tahun 2014 senilai 11.500, pada tahun 2015 senilai 11.800. Manfaat potensial dari B2B e-commerce. Yang pertama, menurunkan biaya administrasi. Yang kedua, menurunkan biaya pencarian pembelian. Yang ketiga, mengurangi biaya persediaan. Yang keempat, menurunkan biaya transaksi. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas produksi. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk dengan meningkatkan kerjasama antar pembeli dan penjual. Yang ketujuh, kurangi waktu siklus produk. Yang kedelapan, tingkatkan peluang untuk berkolaborasi dengan pemasok dan distributor. Dan yang terakhir, ciptakan transparansi harga yang lebih baik. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengadaan. Ada 7 langkah terpisah dalam proses pengadaan. 3 langkah pertama yaitu pencarian, pemenuhan syarat, dan negosiasi melibatkan keputusan tentang siapa yang akan membeli dan apa yang akan dibayar, mencari pemasok produk tertentu, membuat kualifikasi penjual, dan produk yang mereka jual, serta negosiasi harga. Kemudian persyaratan kredit, kualitas, dan jadwal pengiriman. Langkah-langkah dalam proses pengadaan selanjutnya ada order pembelian, faktur, pengiriman, dan pembayaran pengiriman uang. Setelah pemasok teridentifikasi, pesanan pembelian dikeluarkan, pembeli menerima faktur, barang dikirim, dan pembayaran dikirimkan. Masing-masing langkah dalam proses pengadaan terdiri dari banyak proses bisnis secara terpisah dan subaktivitas. Setiap aktivitas harus dicatat dalam sistem informasi penjual, pembeli, dan pengirim. Seringkali entry data ini tidak otomatis dan melibatkan banyak pekerjaan manual. Jenis pengadaan. Ada 2 perbedaan penting untuk memahami bagaimana e-commerce B2B dapat meningkatkan proses pengadaan. Pertama, perusahaan melakukan pembelian 2 jenis barang dari pemasok. Yang pertama barang langsung dan yang kedua barang tidak langsung. Barang langsung merupakan barang yang tidak terpisahkan dalam proses produksi. Misalnya, produsen mobil membeli baja lembaran untuk produksi bodi mobil. Barang tidak langsung merupakan barang yang tidak secara langsung terlibat dalam proses produksi, seperti perlengkapan kantor dan produk untuk perawatan. Kedua, perusahaan menggunakan 2 metode berbeda untuk membeli barang, yaitu pembelian kontrak dan pembelian spot. Pembelian kontrak melibatkan perjanjian tertulis jangka panjang untuk pembelian produk tertentu dengan syarat dan kualitas yang disepakati untuk waktu yang lama.
perusahaan membeli barang langsung untuk kontrak jangka panjang. Yang kedua, pembelian spot melibatkan pembelian barang berdasarkan kebutuhan mendesak dalam jumlah besar yang melibatkan pemasok. Umumnya, perusahaan menggunakan pembelian spot untuk barang tidak langsung, meskipun ada beberapa perusahaan yang menggunakan pembelian spot untuk barang langsung. Selanjutnya yaitu peran sistem komputer dan sistem perusahaan legacy yang ada. Rumitnya setiap upaya untuk mengkoordinasikan banyak perusahaan dalam rantai pasokan adalah kenyataan bahwa setiap perusahaan memiliki seperangkat sistem komputer lawasnya sendiri yang tidak dapat dengan mudah meneruskan informasi ke sistem yang lainnya. Sistem lawas umumnya adalah sistem mainframe lama yang digunakan untuk mengelola proses utama dalam perusahaan. Ada dua contoh sistem warisan internal, yaitu ada sistem perencanaan kebutuhan bahan dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Tren manajemen rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif. Perdagangan kolaboratif di sini adalah penambahan langsung dari sistem manajemen rantai pasokan serta penyederhanaan rantai pasokan. Bisa didefinisikan sebagai teknologi digital untuk mendukung perusahaan secara kolaboratif, mengembangkan, membangun, memasarkan, dan produk dalam siklus hidupnya. Contoh bagus dari perdagangan kolaboratif di sini adalah upaya jangka panjang P&G. Meskipun perdagangan kolaboratif di sini dapat melibatkan pelanggan dan pemasok dalam pengembangan produk, sebagian besar juga berkaitan dengan pengembangan lingkungan komunikasi yang kaya untuk memungkinkan berbagai desain antar perusahaan, rencana produksi, tingkat persediaan, jadwal pengiriman, dan pengembangan produk bersama. Teknologi kolaborasi juga telah memperluas kolaborasi dari platform dalam perusahaan menjadi alat utama kolaborasi B2B antar perusahaan. Sistem jaringan video broadband seperti telepresence Cisco juga berperan dalam memungkinkan kolaborasi jarak jauh yang sering di antara mitra rantai pasokan. Jenis utama perdagangan B2B berbasis internet. Jejaring sosial mulai menjadi alat umum bagi manajer yang terlibat dalam perdagangan B2B. Situs jejaring sosial publik seperti Facebook dan Twitter bisa menjadi sangat baik mengkoordinasikan arus informasi di antara mitra bisnis melalui rantai pasokan. Ada dua jenis sistem perdagangan B2B berbasis internet. Yang pertama ada pasar bersih, dan yang kedua jaringan industri swasta. Pasar bersih adalah lingkungan digital sisi jual yang menyatukan pemasok dan pembeli. Pasar bersih ini dapat berkembang dengan mudah seiring peningkatan volume hanya dengan menambahkan lebih banyak komputer dan peralatan komunikasi. Jaringan industri swasta yaitu menyatukan sejumlah kecil perusahaan mitra bisnis strategis yang bekerja sama untuk mengembangkan rantai pasokan yang sangat efisien. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang net marketplace. Net marketplace di sini itu salah satu visi paling menarik dari B2B. Karena e-commerce itu sebuah pasar online yang bisa membuat ribuan pemasok menghubungi ratusan pembeli utama barang-barang industri. Terdapat lebih dari 1.500 net marketplace muncul di awal-awal adanya e-commerce. Banyak yang gagal, namun kurang lebih 200 net marketplace masih bertahan. Net marketplace dapat mudah berkembang seiring peningkatan volume hanya dengan menambahkan lebih banyak komputer dan juga peralatan komunikasi. Net marketplace biasanya mengklarifikasikan jenis-jenis pasar bersih berdasarkan mekanisme penetapan harganya, seperti negosiasi atau lelang. Kadang juga mengklarifikasikan pasar berdasarkan karakteristik pasar yang mereka layani, yaitu seperti vertikal versus horizontal atau sisi penjual versus sisi pembeli. Kadang juga berdasarkan perantara pihak ketiga, independen kepemilikan atau konsorsium milik industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis pasar bersih. Jika dilihat dari sisi horizontal,
ada dua macam, yaitu e-distributor dan e-procurement. E-distributor di sini itu yang paling umum dan paling mudah dipahami. Karena di sini itu menyediakan katalog online yang mewakili produk dari ribuan produsen. Jadi, e-distributor beroperasi di pasar publik karena mereka melayani banyak industri yang bermacam-macam dengan banyak produk dari pemasok yang berbeda. Contohnya di sini yaitu Grainger.com dan juga Staples.com. Yang kedua yaitu e-procurement. Pasar bersih ini menjadi perantara untuk menghubungkan ratusan pemasok online yang menawarkan berbagai suku cadang pemeliharaan dan juga perbaikan ke perusahaan bisnis dan membayar biaya untuk bisa bergabung dengan pasar ini. Contohnya yaitu Ariba Supplier Network dan juga Click to Pressure. Dan jika dilihat dari sisi vertikal yaitu ada dua macam, yaitu Independent Exchange dan juga Industri Konsorsia. Independent Exchange di sini itu yaitu pasar online yang menghubungkan ratusan pemasok dan pembeli dalam lingkungan yang dinamis dan real time. Pertukaran ini tuh menghasilkan uang dengan membebankan komisi atas transaksi. Model penetapan harga melalui negosiasi online, lelang, dan lainnya. Pemasok dirugikan oleh fakta bahwa bursa menempatkan mereka serupa dengan pemasok seluruh dunia dalam persaingan harga langsung. Contohnya yaitu seperti PowerSourceOnline.com dan juga GoToPaper.com. Yang keempat yaitu Industri Konsorsia. Pasar vertikal ini milik industri yang memungkinkan pembeli dalam bidang industri untuk membeli input secara langsung, baik barang atau jasa. Pasar ini itu menekankan pembelian kontrak jangka panjang. Contohnya yaitu Exostar.com, Elmica.com, dan juga Diary.com. Karakteristik dari Private Industrial Networks. Objektivitas spesifik dari PIN atau Private Industrial Networks meliputi yang pertama, mengembangkan proses pembelian dan penjualan yang efisien. Dan yang kedua, mengembangkan perencanaan sumber daya di seluruh industri. Ketiga, meningkatkan visibilitas rantai pasokan. Yang keempat, mencapai hubungan pembeli dan penjual yang lebih dekat. Dan yang kelima, beroperasi dalam skala global. Dan yang terakhir, mengurangi risiko industri dengan mencegah ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Organisasi jaringan industri swasta. Yang pertama, jaringan industri swasta biasanya berfokus pada perusahaan sponsor tunggal yang memiliki jaringan, menetapkan aturan, menetapkan tata kelola, dan mengundang perusahaan untuk berpartisipasi atas kebijakannya sendiri. Dan yang kedua, dalam situasi apa yang terbaik untuk berpartisipasi dalam jaringan industri swasta? Yang ketiga, dalam keadaan apa pasar net menjadi alternatif yang lebih baik?